Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Coba betapa terseksanya Syekh Zakaria Al-An. Tadi itu mulai ngomong tuh gak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa terseksa? Kitab dikaji nyebut jenengku era gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal di mana-mana paling menarik itu. Syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa. Sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau ngendikan duke ketu bena hajaro ini. Saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang mergo dia murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti aku yang ngaji ya persiapan sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku kok gak di anak Gus Najib itu Gus Najib. Saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu anak alim di murid alim. Izin enggak jadi kiai rasa sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beli. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas-baku ini. Ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana ini di sini. Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik. Tidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang enggak jelas. Enggak, saya gojlok ini enggak dosa. Karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafarah dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Ya masih surplus, masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran sudah gak terhitung. Itu untuk kamu tak saati satu huruf cukup nanti kalau nanti nuntut di akhirat itu di akhirat itu. Ya nggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh saya di sini gitu. Dosanya lebih besar lagi. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Shahibu Fathul Bari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin atau innaka dulu ya gak apa-apa dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat bil makna innaka ala ilmin allamaka Allah ma'lam a'lam wa inni ala ilmin allamanillah ma'lam ta'lam. Kira-kira terjemahan bebasnya kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma yasabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silahkan belajar, tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya. Fala tasani, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya. Itu dosa.
Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit. Protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaataan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghiratihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fatul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alim. Nomor loro aku ora iso tak warai, nak maca. Karena dalam qiraah sab'ah ya mesti gitu. Kalau enggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqqat. Maka enggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sayron, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqqat. Jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dzikul maisha. Apa? Tetap bilang dzikul maisha. Tapi qiraah kita fala takufi dhaiqin, bukan pakai apa? Dikit. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alimnya. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai. Kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kaza, wayah sabu zaidun kaza. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu.